Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Saya masuk ya Ibu. Ya, silahkan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Femita Rizka Fanani selaku ahli gizi di Rumah Sakit Merdeka ini Ibu. Baik, kita di sini akan melakukan konsultasi kurang lebih selama 30 menit. Nah, selama kurang lebih 30 menit ini Ibu boleh menyampaikan keluhan apa saja yang dialami dan memberikan informasi-informasi yang terkait dengan konsultasi pada pagi hari ini. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Baik, Sudah, Mbak. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu di sini tidak perlu khawatir untuk menyampaikan informasi yang diberikan karena terkait dengan informasi yang Ibu berikan akan terjaga rahasianya. Baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, kalau Ibu bersedia, mari kita mulai ya Bu. Iya, Mbak. Baik, saya akan tanyakan Ibu, betul Ibu umurnya 48 tahun? Betul, Mbak. Baik, baik Ibu. Saya di sini sudah mendapatkan surat dari dokter. Nah, Ibu di sini didiagnosis menderita DM tipe 2. Nah, boleh Ibu ceritakan keluhan apa saja yang Ibu alami? Ya, Bu, betul, Mbak. Ya. Betul. Yang saya alami yang pertama yaitu badan lemas dan gemetar, Ya. kepala saya pusing, Ya. dan kaki saya kesemutan. Baik. Itu yang saya rasakan, Mbak. Baik. Apakah ada lagi Ibu yang Ibu keluhkan? Sudah, Mbak, itu saja yang saya keluhkan. Baik. Apakah Ibu khawatir atau atas kondisi Ibu? Ya, khawatir, Mbak. Baik, Ibu tidak perlu khawatir ya Ibu. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu masalah yang Ibu alami. Ya, Mbak. Baik, Baik, oke. Mbak. Sebelumnya Ibu sudah diukur berat badan dan tinggi badannya? Belum, Mbak. Belum diukur, Mbak. Karena kaki saya sakit, maka saya tidak bisa berdiri, Ya. sehingga saya tidak bisa untuk diukur tinggi badan saya. Baik, Ibu tidak perlu khawatir. Di sini saya akan melakukan alternatif pengukuran, melakukan pengukuran untuk mengetahui tinggi badan dan berat badan Ibu. Nah, dengan cara mengukur tinggi lutut Ibu, kemudian lingkar lengan Ibu, dan juga rentang lengan Ibu. Ya, Mbak. Di sini ya Bu ya. Iya, Mbak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, kalau Ibu bersedia, kita ukur dulu ya Bu. Iya, Mbak. Baik. Misi Ibu. Iya, Mbak. Maaf ya Ibu. Iya. Seperti ini ya. Iya. Baik, kita ukur. Maaf ya Ibu. Iya, Ini Mbak. ambil. Nah. Baik. Sekali lagi ya Ibu. Iya, Mbak. Baik. Kemudian lingkar lengan Ibu ya. Iya, Mbak. Seperti ini. Ambil ya Bu. Iya. Maaf ya. Iya. Maaf ya Bu. Iya, Mbak. Baik. Kemudian ini ya Bu. Oke. Maaf ya Ibu. Terima kasih Bu, sudah selesai ya Ibu. Iya, Mbak. Baik. Iya. Baik Ibu, saya sudah mendapatkan hasilnya. Saya akan mengestimasi ya Ibu, Ya, Mbak. berat badan dan Baik, juga Mbak. tinggi badan Ibu. Baik, Mbak. Oke. Baik, saya sudah menghitungnya Ibu. Di Ya, sini Ibu berat badannya 62 kg dan tinggi badannya 158,20 cm. Iya, Mbak. Ya. Baik, saya juga sudah menghitung status gizi Ibu dan status gizi Ibu termasuk ke dalam normal. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu, di sini saya juga sudah mendapatkan hasil pemeriksaan biokimia Ibu. Nah, berdasarkan dari hasil biokimia yang saya dapat, kadar GDP, GDS, dan GD2 JPP itu termasuk ke dalam kategori tinggi ya Ibu. Itu gimana ya, Mbak ya? Itu ya Bu, untuk mengoptimalkan pemeriksaan biokimia dapat dibantu dengan pemberian asupan makanan yang tepat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi Ibu.
Baik. Dalam konsultasi ini sebelumnya kita kan sudah membahas tentang status gizi ibu dan juga hasil pemeriksaan biokimia ibu. Iya Mbak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mendiskusikan mengenai kebiasaan makan ibu dan juga melakukan recall selama 24 jam. Apakah ibu bersedia? Iya Mbak, bersedia Mbak. Baik, kalau ibu bersedia kita mulai membicarakan tentang kebiasaan makan ibu ya. Iya. Nah, di sini saya akan memberikan buku foto makanan seperti ini ya Bu untuk contoh-contoh ibunya. Iya. Seperti ini. Iya. Nah, di sini ibu boleh menceritakan apa saja yang ibu konsumsi, seberapa sering ibu mengkonsumsi makanannya. Seperti misalnya ibu mengkonsumsi nasi 3 kali dalam sehari, berapa centong, lauk pauknya seperti lauk nabati, lauk hewani, sayuran dan juga buah. Ya. Seperti itu ya Bu. Iya. Boleh ibu menceritakan? Iya, kebiasaan makan saya adalah makan makanan pokok nasi 3 kali sehari dengan 2 centong. Kemudian lauk hewani telur 1, kemudian daging ayam 1 potong, kemudian lauk nabati ada tahu, tempe 1 potong, kemudian lauk hewani dan nabati saya olah dengan digoreng. Terus kemudian sayur saya ada wortel, ada kubis dan juga ada sawi 3 kali seminggu. Kemudian ditambah dengan saya minum teh manis 4 kali sehari. Itu kebiasaan saya Mbak. Baik. Baik Ibu, tadi kan sudah menceritakan kebiasaan makan Ibu ya. Iya. Makanannya sangat bervariasi juga ya Ibu. Iya. Dan lengkap juga. Tetapi Iya. Ibu tidak mengkonsumsi buah ya? Saya kurang suka dengan buah Ya. ya. Maka saya jarang makan buah. Oke. Baik Ibu, dari kebiasaan Ibu ini kurang baik ya Bu sebenarnya. Iya, Tetapi sudah kurang baik karena ibu kurang mengkonsumsi sayur dan juga buah. Tapi sudah baik, seperti ibu mengkonsumsi nasi 3 kali dalam sehari, lauk pauknya juga sudah ada, seperti lauk hewani dan juga nabati, sayurnya juga sudah ada tetapi masih kurang. Dan juga ibu tidak mengkonsumsi sayur tidak mengkonsumsi buah sama sekali. Nah, saran saya untuk itu ibu harus mengkonsumsi sayur dan buah. Iya Mbak. Iya. Begitu ya Ibu. Iya Mbak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan recall selama 24 jam kepada Iya Ibu. Mbak. Iya. Nah, di sini Ibu boleh menceritakan apa saja yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Dan menceritakan menceritakan kebiasaan makan Ibu tadi. Iya. Dan menjelaskan URT-nya. URT itu seperti ini Ibu. Satu buah ini satu ekor berapa gram seperti itu ya Bu. Ini ada lengkap Ibu, ada sumber karbohidrat, sumber lauk hewani, nabati dan juga sayuran, snack juga ada ya Bu. Iya. Kalau Ibu tidak mengerti bisa melihat di buku foto makanan ini. Iya. Baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Oke, Ibu boleh menceritakan. Oh iya. Makanan untuk recall dalam 24 jam, saya makan pagi nasi 1 centong, Baik. ayam goreng 1 potong, Ya. kemudian tempe 1 potong kecil, kemudian kangkung 1 centong sayur, dan 1 buah pisang kecil. Baik. Kemudian untuk selingan pagi adalah jus blimbing. Baik. Kemudian untuk makan siang nasi 1 centong, Baik. ikan emas 1 ekor, Baik. kemudian tahu 1 potong, Baik. sayur bening yaitu bayam dan wortel 1 centong sayur, kemudian apel setengah buah, kemudian selingan siangnya adalah ubi rebus. Untuk makan sore atau makan malamnya nasi setengah centong, Baik. bandeng 1 ekor, Ya. kemudian tahu 1 potong, Ya. kemudian sayur kol 1 centong sayur, kemudian buahnya semangka 1 potong kecil. Oke. Itu Mbak dalam sehari. Baik Ibu, saya sudah mencatatnya. Untuk hasil dan analisisnya saya akan memberikan hasilnya ini ke pertemuan berikutnya Ibu. Iya Mbak. Baik, di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Mbak. Oh gini, yang saya tanyakan Mbak, itu apa yang harus saya konsumsi, makanan yang harus saya konsumsi itu apa Mbak? Baik, berdasarkan diagnosis Ibu tadi, kan Ibu menderita DM tipe 2. Nah, di sini Ibu juga mengalami badan lemas, gemetar, pusing, dan juga kaki kram, kaki kesemutan ya Bu. Iya Mbak. Nah,
Di sini saya menyarankan dietnya itu DM kalori, DM 1300 kalori. Nah, di sini tujuan dietnya itu untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan, mempertahankan kadar gula darah sampai mendekati normal, mempertahankan berat badan menjadi normal, mencegah terjadinya kadar gula darah terlalu rendah dan yang menyebabkan pingsan atau mengurangi dan mencegah komplikasi. Apakah ada yang tanyakan lagi, Bu? Itu makanan seperti apa ya, Mbak? Baik, di sini saya ada leaflet, Ibu. Oh ya. Boleh Ibu baca Iya. ya. Oh ya. Di situ sudah ada prinsip dan syarat diet DM 1300 kalori yang berisi bahan makanan yang dianjurkan seperti sumber protein yang bisa diperoleh seperti lauk nabati, lauk hewani, itu bahan makannya sudah jelas di sini, Bu. Nah, terus jangan lupa juga Ibu mengkonsumsi sayur dan juga buah. Dalam hal ini Ibu dapat mengurangi sumber karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, bubur dan lain-lain dan sejenisnya itu ya, Bu. Nah, dan yang Ibu harus menghindari itu makanan seperti makanan kalengan, makanan yang mengandung pengawet, minyak, mentega, dan seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak. Baik, makanya berburu tajam juga ya, Bu. Iya, Mbak. Baik, itu bisa Ibu baca-baca juga. Oh iya, nanti saya baca-baca ya, Mbak ya. Ya, Baca. baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak, sudah sangat jelas. Baik, kalau sudah jelas, saya akan menanyakan tadi Ibu dapat Ibu menyimpulkan apa saja yang saya jelaskan. Kalau Ibu sudah jelas, boleh Ibu sampaikan kepada saya. Oh ya, dari penjelasan Mbak, Ya. yang saya tangkap adalah saya pertama kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Baik. Jadi ibu memberitahu saya untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta memvariasi makanan yang agar tidak bosan. Terus kemudian makanan yang diberikan harus seimbang ya, harus seimbang. Kemudian terdiri dari makanan pokok, terus kemudian lauk hewani, lauk nabati, terus kemudian sayur dan buah. Terus kemudian saya dibatasi mengkonsumsi sumber karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, bubur, ya. Terus kemudian saya juga dilarang untuk menghindari makanan seperti makanan kalengan, kemudian mentega, kemudian sumber gula seperti madu, kemudian gula merah, gula putih, kemudian ada minyak, kemudian makanan yang berbumbu tajam dan yang bertekstur keras. Oke, Ibu, jawaban Ibu sangat tepat ya, Ibu. Berarti di sini saya menyimpulkan Ibu tuh sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi dan Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Baik. Apakah Ibu sudah jelas dalam konsultasi pada pagi hari ini? Sudah, Mbak, sudah jelas. Baik. Alhamdulillah Ibu, kalau sudah jelas, di sini saya akan menyampaikan lagi. Kalau sudah tidak ada ditanyakan lagi, saya menyampaikan dan menjadwalkan ulang lagi pertemuan selanjutnya untuk konsultasi berikutnya itu pada hari Rabu minggu depan. Oh iya, Mbak. Baik, di jam yang sama, di ruang yang sama, dan pokoknya tempat yang sama. Di sini juga ya, Bu, tempat yang sama juga seperti itu, Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti, Mbak. Baik, kalau sudah mengerti, saya cukupkan konsultasi pada pagi hari ini. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Dapat menyampaikan apa saja yang dikeluhkan dan menyampaikan informasi yang diberikan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih, Mbak, atas penjelasannya, Mbak. Terima kasih ya, Ibu. Iya, Mbak. Saya permisi terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya, Mbak. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.